aja HKBP Limo yang kayak di rumah. Pada pagi hari ini kakak tidak sendirian nih. Kakak ditemani oleh ada Fanti baru ketemu orang. Bersatu juga ada Abang Yosua, Storus dan Abang Andre sendiri yang mengiringi musik pada hari ini. Begitu juga ada Abang Paru Lian yang membantu selama ini melayani sekolah minggu untuk memberikan di acara ibadah online sekolah minggu di YouTube HKBP Limo. Nah, sebelum kita mulai nih dari sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Ya kak ya? Ya kak Evanti ya. Ya kita lipat tangan untuk mata. Mari kita tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah berkumpul di tempat-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah online sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar kami bisa memberikan terbaik pada di sekolah minggu di rumah. Hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan mau bersorak-sorai bersama-sama. Kita muji, muliakan nama Tuhan Yesus ya, Fanti ya. Apa sih? Kita mau nyanyi apa hari ini? Dengar dia panggil nama saya. Silakan hubungi abang dan kakak dulu sekolah minggunya ya. Sama-sama kita melayani seperti Evanti juga ya. Sama-sama melayani sama kakak di sini ya. Jangan lupa hubungi abang dan kakak dulu sekolah minggu. Nah, kita akan beri lagi puji-pujian dari sekolah minggu. Kita bernyanyi satu kala hati kami. Hati kami untuk memuji
sekolah minggu yang sudah mengerjakan tugasnya. Fanti ya? Iya. Nah, kakak mau menyebutkan nih siapa ini sih ada di sekolah minggu dan teman-teman Evanti yang telah mengerjakan tugas. Yaitu ada Horong 1 dan Horong 2. Itu ada Nathanael Sagala, ada Iksan Huta Barat, ada Ivon Barusinaga, ada Tiara Barupanjaitan, Gisel Baruman Gaul dan Renata Baruman Gaul, ada Mika Barusihaloho, ada Johannes Sihaloho, ada Bintang Bangkara, ada Masih Tanggang, ada Noel Borustanggang, Benignos Torus dan Regina Borustorus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku, bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, kalau misalnya di Horong 4 dan remaja ada siapa ya, Fanti ya? Pertama ada Jose Sagala, yang kedua ada Joy Barupanjaitan, yang ketiga ada Mikael Tamba, yang keempat ada Aprilia Borusialoho, dan yang kelima ada Evanti Borusitumara. Waktuku masih kecil, gembira dan senang. Tiada duka ku kenal. Tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, aku dengar. Namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Kalau dari Horong Remaja ada Desiana Boru Purba dan Mona Barupanjaitan. Iya, terima kasih buat di sekolah minggu remaja. Jika nantinya ada abang dan kakak guru sekolah minggu memberikan tugas pada kalian, jangan lupa dikerjakan. Lalu kirimkan ke Kakak dan abang guru sekolah. abang dan kakak guru sekolah minggu. Jangan lupa ya dikerjakan. Jangan lupa juga Horong 3 nih. Horong 3 belum ada nih ngumpulin tugasnya minggu depan. Jangan lupa ya kerjain tugasnya dia harus ada. Oke, betul kan? Harus ada. Nah, kakak juga mau berikan informasi buat di sekolah minggu. Ada saudara kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia yang dipanggil oleh Tuhan. Itu adalah omanya dari kakak Nadia ya. Iya, yang dipanggil oleh Tuhan. Semoga omanya kak Nadia diberikan tempat yang terbaik di Tuhan, dan semoga kami kak Nadia beserta keluarga diberikan penghiburan dan keikhlasan ya. Mantap juga suaminya dari kakak Rosa, Kak. Suami kakak Rosa sedang dioperasi. Sudah dioperasi sih, semoga cepat pulih ya, abang Rosa ya. Nah, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan Yesus di sekolah minggu. Siapa sih hari ini yang akan memberikan firman Tuhan? Abang Sintua Purba, Abang Sintua Tulus Purba. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa siapkan Alkitabnya di sekolah minggu. Mari kita bernyanyi bersama-sama menyebut firman Tuhan. Kita bernyanyi baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap
Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa penyertaan-Mu. Sehingga pada saat ini, pada hari Minggu yang indah ini yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh berkumpul di dalam gereja-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada saat ini Bapa. Sertai kami Bapa yang memberitakan firman-Mu dan anak-anak-Mu di rumahnya masing-masing. Kiranya sukacita ada bersama dengan kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa melalui hamba-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak sekolah minggu, mari kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan untuk khotbah kita pada Minggu Jubilate pada tanggal 25 April 2021 saat ini, yang diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari adik-adik semua yang di rumah kita bersama-sama membacanya. Siapkan Alkitabnya. Kita membaca nats khotbah hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jalan itu ke darat yang penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan
Sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik sekolah minggu, khususnya gereja kita HKBP Limo, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang pada minggu ini adalah minggu jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Kalau di dalam bahasa Batak, Mazmur itu disebut juga dengan psalmen, yang dalam bahasa Batak marolop-olop tu debata sandok tanoon. Itu artinya, apa yang mau kita dengar, apa yang mau kita ingin diberitakan dalam firman ini, bersorak-sorailah, artinya bersukacitalah. Adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik bersukacita hari ini? Ayo yang di rumah dijawab, bersukacita ya. Nah, terus kapan saja adik-adik yang bersukacita? Oke, mungkin ada yang jawab, kita bersukacita karena kita dihadiahi ulang tahun. Kita bersukacita karena kita lulus sekolah. Kita bersukacita karena kita sembuh dari sakit penyakit. Dan saat ini kita bersukacita pada hari Minggu ini di dalam ibadah kita, biarpun adik-adik ada di rumah, tetap kita harus bersukacita. Nah, tetapi yang paling utama, sukacita kita hari ini adalah karena kita sudah melewati Jumat Agung, kita melewati minggu-minggu kebangkitan. Kita hari ini bersukacita karena Tuhan kita telah bangkit dari kematian. Itulah sukacita yang sangat luar biasa yang kita alami buat adik-adik kami yang ada di rumah, dimanapun hari ini berada. Kebangkitan Yesus adalah yang sukacita yang sangat luar biasa, yang sangat besar sekali. Itulah sebagai bukti bahwa kita pun beroleh keselamatan. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus juga dalam perikop kita tadi menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Seperti nats kita hari ini adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya setelah bangkit dari maut, yaitu di Danau Galilea. Di saat itu murid-muridnya sedang menjala ikan. Tadi adik-adik kita sama-sama membaca sampai 153 ekor ikan yang mereka dapat, sangat luar biasa, besar-besar. Dan yang satu keheranan buat kita, jala mereka itu, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak terkoyak sama sekali, dan bisa mengangkat ikan itu sampai ke pinggir pantai, dan mereka menikmati hasil tangkapannya bersama dengan Yesus Tuhan kita. Adik-adik di rumah boleh nanti membacanya. Kapan pertama sekali Tuhan kita Yesus menampakkan dirinya kepada yang dikasihinya, seperti kepada Maria Magdalena? Nanti adik-adik bisa baca di Alkitab kita, tertulis dalam Yohanes pasal
20 ayat 14 sampai dengan 16. Yang kedua, para perempuan-perempuan yang pertama sekali datang ke kubur Yesus. Di situ boleh kita lihat di Matius pasal 28 ayat 9. Dan kepada Simon Petrus juga, dan kepada 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Dan selanjutnya kepada 10 murid-murid Tuhan Yesus. Tapi di saat itu Thomas tidak ada. Itu adik-adik nanti boleh baca di Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Dan selanjutnya itulah nats hari ini, yaitu di kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4, kepada 7 murid yang ada di tepi danau Galilea. Itu tadi yang sedang berperahu menangkap ikan. Nah, dan banyak lagi. Ada lagi kejadian-kejadian yang sangat membuat kita bahagia, bersuka cita saat Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, sekolah minggu kami yang kami kasihi hari ini hendak mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus yang telah mati telah bangkit dan hidup kembali. Itulah sebabnya baik dan kabar sukacita bagi dunia ini bahwa Tuhan kita itu hidup. Yesus Tuhan benar-benar telah bangkit dari kematian. Jadi karena Tuhan kita hidup, maka yang pertama adik-adik, kita harus mengakuinya, menerimanya. Tuhan itu pasti mendengar doa kita. Yang kedua adik-adik, Tuhan pasti mau menolong kita. Yang ketiga, Tuhan berkuasa di atas bumi dan di surga nantinya. Yang selanjutnya keempat, Tuhan sanggup memberi berkat kepada kita, kepada adik-adik, kepada Amang, kepada seluruh umatnya di dunia ini. Yang terakhir, Tuhan mampu berbuat sesuatu melalui mujizat-mujizatnya. Contohnya tadi, murid-muridnya disuruh menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Yang mereka dapatkan adalah ikan-ikan besar. Sampai 5.000 orang bisa makan dari situ. Mereka bisa sarapan bersama dan makan bersama-sama dengan Yesus di saat itu. Itu adalah keajaiban, mukjizat yang dibikin oleh Tuhan kita Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita umatnya. Perhatikan nats yang ini tadi ya, adik-adik. Bahkan saat murid-murid Yesus telah lelah semalaman menjala ikan, namun tidak mendapatkan apa-apa, tetapi saat Yesus menyuruh mereka untuk mencampakkannya jalannya ke sebelah kanan perahu mereka, tapi murid-muridnya mau melakukannya. Lihatlah mereka mendapatkan apa tadi? Ikan-ikan besar dan banyaknya sampai 153 ekor. Nah, sekarang berbahagialah siapapun yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Dosa telah dikalahkan Yesus dan menang. Sekarang, dengar adik-adik, kita adalah orang yang telah diselamatkan oleh Yesus dari maut dan dosa. Keselamatan telah dianugerahkan kepada kita seluruh umatnya yang dikasihi. Begitu ya adik-adik. Demikian pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini, pada minggu Jubilate tanggal 25 April 2021 yang menyuruh kita untuk bersorak-sorai bagi Allah. Hai seluruh bumi. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, pembacaan firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih telah kami mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu
di ibadah kami pada hari Minggu pagi ini ya Bapak. Kami telah mendengarkannya. Materaikan Bapak kepada kami masing-masing yang mendengarkannya. Begitu juga Bapak kepada saudara-saudara kami yang tidak bisa menonton ibadah live kami hari ini. Berkati mereka Bapak dimanapun mereka berada. Apapun pergumulan mereka, Tuhan berkati mereka, hati dan pikiran mereka. Kiranya hati mereka tergugah untuk boleh kami bersekutu bersama di ibadah kami, terutama di gerejamu HKBP Limo. Tuhan, banyak pergumulan kami, anak-anak kami, sekolah minggu kami, yang saat ini anak-anak kami ada yang telah melaksanakan ujian sekolah, ada juga yang akan melaksanakan ujian kenaikan kelas. Tuhan, tolong buka hati pikiran mereka untuk melakukan menjawab soal-soal yang akan diujikan kepada anak-anak kami. Sertai mereka Bapa, buka hati dan pikiran mereka. Kiranya firman-Mu yang kami dengar, untuk kami boleh bersuka cita di hari-hari kami yang akan kamu lalui, yang Tuhan berikan untuk kami. Kami menjadi senang, memuji, dan memuliakan nama-Mu yang sangat luar biasa di hidup kami. Ampunkan kami di segala dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami layak disebut anak-anak kesayangan-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya, terima kasih buat Abang Sintua Tulus Purba yang telah memberikan firman Tuhan baik di sekolah minggu dan remaja yang di rumah. Nah, dari sekolah minggu kakak ingin memberikan tugas nih pada kalian. Fanti sudah senyum. Nah, tugasnya itu dari horong 1 sampai horong remaja sama tugasnya, itu adalah membuat kreativitas, yaitu membuat namanya kalian. Misalnya dari kertas origami dipotong, misalnya dari Evanti huruf E, V, A, N, T, H dan seterusnya. Beserta juga boru atau marga. Kalau Evanti boru, Kemorana. Kalau misalnya ada marga, pakai marganya ya. Bebas pakai kertas biasa, kosong pakai kertas sampai juga bisa bebas. Atau pakai dus juga bisa, ataupun kertas origami. Dibuat kreativitas sebaik mungkin, sebisanya kalian. Lalu bisa tempelin nih. Misalnya tempelnya di lemari, betul, lemari, atau bisa nantinya di pintu kamar kalian, atau di meja belajar, atau pintu rumah juga bisa. Ya, jangan lupa dikerjakan ya, dikirimkan ke abang-abang sekolah minggu. Semuanya dikumpulinnya terakhir di hari Rabu, R-A-B-U, di hari Rabu. Ya, itu semua horong 1 yang remaja. Jangan lupa dikerjakan lalu kirimkan ke abang dan abang sekolah minggu. Dan di sekolah minggu kita akan mengumpulkan persembahan. Ya, semua persembahannya jangan lupa. Nanti uang persembahan kalian bisa dikirim oleh mamah dan papa kalian dibawa ke ibadah gereja atau ke masing-masing situ perseptor. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Berilah yang baik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami sebagaimana teman-teman di seluruh dunia sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.